Hasil pertandingan Liga Top Eropa. PSG sudah maafkan Messi. Lionel Messi susul CR7 ke Liga Arab Saudi. Timnas Indonesia ke semifinal SEA Games 2023. Real Madrid incar Kolo Muani. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pada lanjutan Liga Inggris, Arsenal meraih kemenangan 2-0 di kandang Newcastle United. 2 gol Arsenal dicetak oleh Martin Odegaard di babak pertama dan gol bunuh diri Fabian Schär di babak kedua. Hasil ini membuat meriam London terus menempel Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris. Arsenal berselisih 1 poin dengan Manchester City. Manchester United harus menelan pil pahit setelah takluk dari West Ham United di London Stadium dalam lanjutan laga Liga Inggris 2022-23 pekan ke-35 Senin dini hari tadi. The Hammers menang 1-0 lewat satu-satunya gol Said Benrahma pada menit ke-27. Tambahan 3 angka membuat West Ham kini mengoleksi 37 poin dan menempati posisi 15. Sementara itu bagi MU, kekalahan ini membuat posisi mereka di 4 besar terancam. Dari ajang Liga Italia, Juventus membekuk Atalanta 2-0 di Gewiss Stadium. 2 gol Juventus tercipta di babak kedua melalui Samuel Ealing Jr. dan dipungkasi oleh Dusan Vlahovic. Hasil ini mengantarkan Juventus naik ke posisi kedua dengan 66 poin. Atalanta ada di urutan ke-6 dengan 58 poin. Sementara itu, sang peraih Scudetto, Napoli berhasil menumbangkan Fiorentina di Stadion Diego Maradona. Dalam laga kandangnya itu, Napoli berhasil menang tipis dengan skor 1-0 atas tamunya berkat gol sematawayang Victor Osimhen dari titik putih. Dari ajang Ligue 1 pekan 34, PSG berhasil membawa pulang 3 poin ketika bertandang ke Marcus Troyes Senin 8 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stade Auba, tim asuhan Christophe Galtier menang dengan skor 3-1 lewat aksi dari Kylian Mbappe menit 8, Vitinha menit 59, dan Fabian Ruiz menit 86. Sementara Troyes hanya mampu membalas lewat Xavier Cavaleiro 7 menit sebelum waktu normal berakhir. Tambahan 3 poin ini membuat PSG kokoh di puncak klasemen Ligue 1 dengan koleksi 78 poin dari 34 pertandingan. Unggul 6 poin dari pesaing terdekatnya Lens. Erik ten Hag mengatakan dia tidak khawatir tentang David De Gea, meskipun penjaga gawang Manchester United itu melakukan kesalahan saat melawan West Ham United. Masa depannya sebagai nomor 1 di Old Trafford telah dipertanyakan musim ini, tetapi ten Hag menegaskan dia masih memiliki kepercayaan pada pemain internasional Spanyol itu. Rodrigo Goes mencetak brace dalam final Copa del Rey. Dalam selebrasinya dia membentuk huruf I pakai jari. Berbicara kepada Marca, Rodrigo mengungkapkan selebrasi itu ditunjukkan kepada pemain muda Real Madrid bernama Ignacio yang ditemuinya menjelang final Copa del Rey. Itu untuk Ignacio, bocah yang saya kunjungi pekan ini di Huega Terapia, tempat anak-anak penderita kanker. Dia meminta saya untuk melakukan I jika mencetak gol, dan itu berhasil untuknya, kata Rodrigo. Paris Saint-Germain dikabarkan sudah memaafkan Lionel Messi. Bahkan menurut laporan Sport.s, Les Parisiens berencana membuka kembali pintu negosiasi dengan Messi. Padahal PSG sebelumnya sudah pasrah dengan masa depan ex-kapten Barcelona tersebut. PSG juga dikabarkan sudah rela melepas Messi pada bursa transfer musim panas 2023. Namun permintaan maaf dari sang pemain membuat PSG tertarik untuk membuka pintu negosiasi kembali. Ada insiden yang merusak pesta Scudetto di Stadium Maradona ketika bintang Napoli Hirving Lozano dibawa keluar karena cedera lutut yang tampaknya serius. Menurut reporter DAZN, kekhawatiran awal adalah bahwa Lozano mengatakan dia merasakan lututnya keluar dari persendian. Ini akan menunjukkan potensi kerusakan ligamen daripada hanya kesleo. Pemeriksaan medis akan segera dilakukan untuk mengetahui seberapa parah cederanya.
Harry Kane tidak hanya memecahkan rekor gol Wayne Rooney, tapi juga ada rekor lain yang dia pecahkan dalam laga Spurs akhir pekan kemarin. Dia mencetak gol sundulan ke-10 di Liga Primer Inggris musim ini. Atas hal itu, dia memecahkan rekor 9 gol sundulan Duncan Ferguson dalam satu musim Premier League. Ferguson melakukannya di musim 1997-98 saat membela Everton. Legenda Barcelona, Rivaldo, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo hanya ditipu oleh Al Nassr. Ex-mega bintang Manchester United hanya dikelabui dengan iming-iming gaji besar dari Al Nassr. Oleh karena itu, Ronaldo tidak mungkin akan hidup bahagia di Arab Saudi selama membela Al Nassr. Saya mengerti, terkadang para pemain dikelabui oleh kontrak besar yang mereka tanda tangani di Arab Saudi. Namun kemudian, kehidupan di sana lebih tertutup dan sepak bola tidak selalu semudah yang diharapkan, ujarnya. Rivaldo pun menyarankan CR7 untuk kembali ke Real Madrid. Al Hilal jadi salah satu tim yang dirumorkan ingin mendatangkan Lionel Messi. Klub Liga Arab Saudi itu bahkan sampai menawarkan gaji selangit kepada Messi. Messi diiming-imingi Al Hilal dengan bayaran senilai 400 juta euro per tahun atau sekitar 6,5 triliun rupiah. Pelatih Al Hilal, Ramon Diaz, tidak membantah kabar tersebut. Hal itu disampaikan Diaz dalam konferensi pers jelang final Piala Raja Arab Saudi kontra Al Wehda. Setelah final, kita lihat saja nanti apa yang terjadi pada Messi, katanya. Celtic merebut gelar Liga Primer Skotlandia kedua berturut-turut di bawah Ange Postecoglou usai mengalahkan 10 pemain Hearts 2-0 Minggu 7 Mei. Kemenangan tersebut memastikan gelar ke-10 Celtic dalam 11 musim. Celtic kokoh di puncak dengan selisih 13 poin dari rival terdekatnya Rangers. Mereka dapat mengamankan treble domestik jika mengalahkan Inverness di final Piala Skotlandia pada 3 Juni di Hampden Park. Burnley resmi memperpanjang kontrak pelatih Vincent Kompany setelah dia sukses membawa klub ini promosi ke Liga Primer Inggris musim depan. Ex-kapten Manchester City itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2028. Presiden klub Alan Pace mengatakan bahwa Kompany adalah pelatih yang bisa membawa Burnley bergerak maju. Jude Bellingham jadi bintang kemenangan besar Borussia Dortmund saat menjamu Wolfsburg di pekan ke-31 Bundesliga. Dia barusan menang 6-0 dan terus menempel Bayern Munchen di klasemen. Bellingham mencetak gol ke-4 dan ke-6 Dortmund pada laga tersebut. Selain Bellingham yang mengemas brace, ada Karim Adeyemi yang juga mencetak 2 gol. Timnas Indonesia U22 menang atas Timor Leste pada laga fase grup SEA Games 2022 di Stadion Olimpik, Phnom Penh, Kamboja, Minggu 7 Mei sore. Tak tanggung-tanggung Garuda Muda menang 3-0. Gol-gol diciptakan oleh Ramadan Sananta serta brace dari Fajar Faturrahman di babak kedua. Hasil ini mengantarkan pasukan Indra Syafri lolos ke semifinal berkat 9 poin yang sudah didapatkannya. Indonesia di laga terakhir akan melawan sang tuan rumah Rabu 10 Mei. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan klarifikasi perihal adanya pihak kedua yang mengaku-ngaku ikut mendatangkan Argentina ke Indonesia. Menurut Arya, PSSI bekerja sendiri dengan cara mendekati beberapa federasi sepak bola di beberapa negara, bukan meminta bantuan pihak luar. Arya mengatakan bahwa PSSI sangat serius mencari lawan tanding kelas atas untuk menghadapi timnas Indonesia. Benevento kini tengah diambang degradasi ke Serie C. Situasi ini tampaknya membuat para fans murka. Dilansir Football Italia, kekesalan itu dilampiaskan kepada bis tim yang sedang berada di sekitar jalan di kota Bologna. Tiba-tiba, bis tersebut dipepet oleh beberapa mobil berisikan Ultras Benevento. Sontak, terjadi kejar-kejaran antara bis tim dan mobil supporter. Dalam prosesnya, Ultras Benevento sambil melempari barang dan berusaha memecahkan kaca bus tim. Akhirnya, pihak klub memanggil kepolisian untuk mengawal bis. Kesabaran Juventus pada pemain muda Mohamed Ihataren tampaknya sudah habis. Si nyonya tua dikabarkan ingin memutus kontrak sang pemain dalam waktu dekat. Dilansir Football Italia, Juve sudah muak dengan kelakuan Ihataren yang kerap terlibat kasus hukum yang pada akhirnya mengganggu perkembangannya di Turin. Juve bahkan sudah menugaskan seorang pengacara untuk mengurus pemutusan kontrak Ihataren.
AC Monza dikabarkan tengah ingin memperkuat lini serang mereka di bursa transfer mendatang. Kabarnya, mereka ingin mengincar punggawa AC Milan, Charles De Ketelaere. Dilansir Football Italia, Monza tengah mempelajari kemungkinan mereka bisa mendatangkan De Ketelaere musim panas nanti. Kabarnya, Monza hanya ingin meminjam sang pemain. Monza akan memanfaatkan situasi sang pemain yang kurang mendapatkan menit bermain di Milan. Gelandang asal Brasil Bruno Guimaraes dikabarkan akan segera menandatangani perpanjangan kontrak bersama Newcastle United. Dilansir Football Insider, manajemen Newcastle sudah menyiapkan kontrak baru untuk Bruno. Kabarnya, kontrak itu akan membuat Bruno jadi pemain dengan bayaran paling tinggi dalam sejarah klub. Pertemuan akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Football Insider melaporkan kalau Liverpool belum menyerah untuk mencari alternatif dari Jude Bellingham di bursa transfer mendatang. Menurut laporan, selain mendekati Mason Mount dan Alexis Mac Allister, The Reds juga tengah mengupayakan negosiasi dengan gelandang muda Bayern Munchen, Ryan Gravenberch. Liverpool ingin membangun kembali komposisi lini tengah musim depan, dan Gravenberch jadi salah satu opsi yang menarik musim panas nanti. Real Madrid dikabarkan siap bersaing dengan Manchester United dalam perebutan tanda tangan bintang muda Prancis, Randal Kolo Muani. Dilansir Football Espana, Carlo Ancelotti mengkonfirmasi keinginannya agar Real Madrid mendatangkan striker baru musim panas ini. Nama Kolo Muani pun dirasa cocok untuk menggantikan peran Karim Benzema di masa yang akan datang. Masa depan Rafinha di Barcelona tampaknya kian abu-abu. Dengan kondisi tim yang masih kesulitan keuangan, pemain Brasil itu dikabarkan akan dilepas musim panas nanti. Dilansir Sport Brief, beberapa klub Liga Inggris berminat untuk menampung jasa sang pemain. Arsenal, Chelsea, dan Newcastle United dikabarkan jadi klub yang serius ingin mendatangkan Rafinha. Musim panas ini, PSG dikabarkan bakal kehilangan beberapa pemain pentingnya. Dari Neymar hingga Lionel Messi, kini Marco Verratti juga dirumorkan akan hengkang akhir musim nanti. Dilansir Football Italia, setelah 11 tahun di ibu kota Prancis, Verratti dikabarkan mulai meragukan masa depannya bersama Paris Saint-Germain. Ia kurang nyaman dengan situasi ruang ganti dan kondisi klub saat ini. Jadi, Verratti mempertimbangkan untuk meninggalkan klub musim panas nanti. Jika Real Madrid berhasil menyegel kesepakatan dengan Jude Bellingham, mereka akan menjadikan gelandang Inggris itu sebagai pemain dengan bayaran termahal kedua di Madrid setelah Eden Hazard. Dilansir Goal, Bellingham akan mendapatkan gaji sebesar 350.000 pounds atau setara dengan 6 miliar rupiah per pekan dan memiliki klausul pelepasan di angka 1 miliar euro atau 16 triliun rupiah. Kabar kurang mengenakan datang dari sepak bola Indonesia. Dilansir bola.net, Ahmad Hisham Tole ditangkap polisi akibat melakukan penikaman terhadap seorang staf keamanan di sebuah tempat karaoke di kota Makassar. Dalam sebuah video yang beredar, sejumlah petugas gabungan kepolisian dan TNI melakukan penangkapan sang mantan pemain PSM Makassar tersebut. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!